Halo Mistik Mustika Besti. Sebelum informasi lebih lanjut, izinkan saya memberikan informasi bahwa Jepang menganut ajaran Shinto. Shinto merupakan sistem kepercayaan agama yang hanya ada di Jepang. Shinto menganut kepercayaan memiliki lebih dari satu dewa atau disebut sebagai politeisme. Mereka menghormati dewa-dewi atau kami. Kami di sini disebut sebagai Tuhan yang berada di kuil. Jepang memiliki 8 juta dewa-dewi, bahkan bisa lebih dan tak terhingga jumlahnya. Yang paling sentral adalah yang disebut kami atau Amaterasu Omikami, yang dalam mitologi Jepang adalah Dewi Matahari yang menerangi seluruh jagat raya. Perlu diketahui, dalam agama Shinto tidak ada konsep Tuhan. Mereka percaya adanya dewa-dewi, roh atau kekuatan suci yang mendiami satu tempat. Konsep Tuhan yang mereka pahami adalah lewat kekuatan alam, makhluk, kabut, dan juga roh orang mati. Walaupun negara kita Indonesia tidak melarang rakyatnya memeluk agama Shinto, akan tetapi pada kenyataannya agama Shinto masih belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Shinto merupakan ajaran tradisional asli bangsa Jepang yang sering diartikan sebagai the way of the kami. Kami, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, adalah dewi penerang jagat raya. The way of the kami atau jalan para dewa. Ajaran Shinto ini sudah ada sejak zaman Jomon, yaitu gabungan kepercayaan primitif seperti animisme, syamanisme, dinamisme, politeisme, pemujaan kepada arwah leluhur, serta kaisar. Jadi jelas ya di sini sejak zaman Jomon, ya, itu mereka adalah penganut penyembah dewi kami, dewi matahari. Ya, itu sebabnya ada matahari terbit ya di bendera Jepang. Penganut agama Shinto di Jepang menyembah dewa atau roh matahari Amaterasu Omikami, yaitu dewi atau dewa matahari. Kenapa menyembah matahari? Karena penganut Shinto meyakini bahwa Amaterasu Omikami merupakan dewa tertinggi di antara ribuan dewa lainnya. Ajaran inilah yang kemudian melahirkan tradisi Seikirei. Seikirei adalah penghormatan kepada dewa matahari dengan cara membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit. Hal ini pada saat penjajahan Jepang dilakukan juga oleh bangsa Indonesia. Karena Jepang menginginkan penduduk Indonesia melakukan seikirei karena tradisi ini sebagai wujud penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 memicu terjadinya banyak perlawanan dari rakyat di beberapa wilayah, salah satunya dari Singaparna, Tasikmalaya. Perlawanan yang dilakukan rakyat karena didasari oleh penolakan untuk melakukan seikirei. Karena alasan inilah kemudian terjadi banyak sekali gesekan. Karena beda kepercayaan, matahari itu bukan Tuhan, dianggap seorang Indonesia seperti itu. Sehingga Jepang marah karena dianggap membangkang. Saya rasa ini saja yang akan saya ceritakan tentang konflik Indonesia dengan Jepang selain masa penjajahan. Ini adalah konflik iman yang tidak sepemahaman, tidak sealiran dengan bangsa Indonesia yang dipaksakan, sehingga rakyat Indonesia memberontak. Video ini mengangkat tentang Sakiko Kanase. Sakiko Kanase adalah salah seorang istri dari proklamator kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno. Sebenarnya beliau, Ibu Sakiko Kanase, ini adalah istri kelima. Tetapi karena catatan sejarahnya buruk, yang diberitakan di media bahwa beliau meninggal karena bunuh diri, sehingga posisinya tidak pernah tercatat. Tetapi Naoko Nemoto
sesama gadis Jepang yang hadir dalam kehidupan Presiden Soekarno setahun setelah pernikahan dengan Sakiko. Ibu Sakiko Kanase atau yang bernama Muslim Saliko Maesaroh memilih bunuh diri itu berdasarkan berita karena cemburu dengan Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi. Beliau dimakamkan di Kebayoran, pemakaman Kebayoran, kemudian beberapa tahun kemudian dipindahkan kembali ke Jepang. Jadi kuburannya tidak ada di Indonesia lagi. Para light worker Indonesia yang sudah tercerahkan mata batinnya, kemudian didatangi oleh leluhur Ibu Sakiko yang menyatakan bahwa Ibu Sakiko tidak bunuh diri, melainkan dibunuh dengan cara diracun kemudian dibuat seperti bunuh diri. Kenapa seperti itu? Menurut dari cerita leluhurnya, Sakiko ini adalah persaingan bisnis karena Sakiko adalah wanita yang dipilihkan oleh perusahaan. Sakiko adalah wanita Jepang pertama yang berhasil meluluhkan hati Soekarno. Pada awal pertemuannya dengan Soekarno, Sakiko Kanase adalah seorang model. Menurut Yoshiko Sawada, sahabat dari ibunda Sakiko Kanase. Beliau yang juga hadir dalam pernikahan Soekarno dan Sakiko. Sakiko dengan nama panggilan Keiko Kondo merupakan wanita Jepang pertama yang dinikahi Soekarno. Usai resmi menjadi istri Soekarno, Sakiko lantas memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Saliku Maesaroh. Pertemuan dan ketertarikan Soekarno kepada Sakiko Kanase rupanya tidak disia-siakan oleh grup Kinoshita, sebuah perusahaan trading milik Jepang yang memiliki kepentingan menggarap berbagai proyek pembangunan Indonesia dari hasil rampasan perang Jepang. Sakiko menjadi bagian dari lobi bisnis tingkat tinggi Kinoshita Group tersebut. Usai menikahi Saliku Maesaroh, Soekarno masih kerap melakukan lawatan ke Jepang untuk mengurusi rampasan perang. Ada perusahaan tandingan milik Tonichi Trading, milik Kubo Masao. Jadi di sini ada kepentingan bisnis antara Kinoshita Group dengan Tanichi Trading Group. Antara kedua grup ini, milik perusahaan Jepang ini bertanding, saling berkompetisi. Karena setahun setelah pernikahan Soekarno dengan Sakiko, Kubu Masao atau dari Tonichi Trading Company mengenalkan Presiden Soekarno dengan Naoko Nemoto. Saliku Maesaroh atau Sakiko adalah istri kelima yang tidak diakui, diganti oleh Naoko Nemoto, seorang gadis Jepang cantik. Soekarno kembali jatuh cinta dengan Naoko. Hubungan dengan Naoko terus berlanjut, yang disampaikan oleh Aiko Kurosawa, sejarawan Jepang, yang menyebutkan Naoko juga merupakan bagian dari lobi Tonichi Trading Company yang merupakan saingan Kinoshita Group dalam perebutan proyek-proyek bisnis di Indonesia. Jadi di sini paham ya, kenapa Naoko dijadikan istri kelima, padahal Sakiko lah istri kelima yang tidak diakui, yang direbut tahtanya oleh Naoko atau Ibu Dewi, Ibu Ratna Sari Dewi ini. Sakiko yang terdaftar sebagai guru privat, salah seorang anak karyawan di Kinoshita, menempati rumah mewah di daerah elit Menteng, Jakarta Pusat. 16 hari usai kedatangan Naoko,
Sakiko dinyatakan meninggal akibat bunuh diri. Yang di sini oleh leluhur dari Sakiko dibantah. Jadi pesan dari alam kubur bahwa saat itu Sakiko tidak meninggal bunuh diri, melainkan diracun. Saya tidak tahu, saya tidak punya bukti, saya hanya menyampaikan pesan dari alam kubur untuk mengambil barang milik leluhur Sakiko yang diambil oleh saingan bisnisnya. Untuk kebenaran ceritanya sendiri, karena tidak ada bukti apakah dia meninggal bunuh diri atau meninggal dibunuh, saya tidak berani meneruskan. Saya hanya menyampaikan berita dari alam kubur, dan ini ada kaitannya dengan Indonesia, masalah dewa atau leluhur dari Jepang yang ditahan di Nusantara. Leluhur ini bernama Kitsune. Kitsune adalah sebutan untuk binatang rubah dalam bahasa Jepang. Dalam cerita rakyat Jepang, rubah sering ditampilkan sebagai makhluk cerdas dan kemampuan sihirnya yang sempurna sejalan dengan semakin bijak dan semakin tua. Dan selain itu, rubah dapat menjelma menjadi manusia, laki-laki atau perempuan. Dalam legenda, rubah Jepang diceritakan sebagai penjaga yang setia, teman, kekasih, atau istri, walaupun sering terdapat kisah rubah yang menipu manusia, tapi di sini saya tidak membicarakan itu. Ini berhubungan dengan kepercayaan Jepang. Shinto, kepercayaan yang mereka anut. Dalam kepercayaan Shinto, Kitsune atau leluhur dari Sakiko, Kitsune disebut Inari yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami atau dewa atau dewi matahari. Semakin banyak ekor yang dimiliki Kitsune bisa memiliki sampai 9 ekor. Maka semakin tua, semakin bijak, dan semakin kuat pula Kitsune tersebut. Banyak orang memuja Kitsune karena dianggap memiliki kekuatan gaib dan kuat dan besar. Kitsune dipercaya memiliki kecerdasan super, kekuatan sihir, dan panjang umur. Sebagai sejenis yokai atau makhluk halus, Kitsune sering dijelaskan sebagai arwah rubah tetapi bukan hantu. Dan bentuk fisiknya tidak berbeda dengan rubah biasa. Semua rubah yang panjang umur juga dipercaya memiliki kemampuan supranatural. Dalam cerita rakyat, Kitsune sering digambarkan berekor 1, 5, 7, atau 9. Ketika Kitsune mendapatkan ekornya yang ke-9, bulu Kitsune menjadi berwarna putih atau emas. Kitsune jenis ini disebut Kyubi no Kitsune. Kitsune berekor 9 dan memiliki kemampuan untuk mendengar dan melihat segala peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi ini kemampuan waskitanya ini atau menerawangnya ini luar biasa. Jenis lain dari Kitsune ini menggambarkan sebagai makhluk super bijak dan serba tahu. Hubungan dari Kitsune dengan almarhum Sakiko adalah ada barang Sakiko yang milik dari leluhurnya yang harus dikembalikan ke Jepang. Monggo, silahkan siapa yang membawa, memberikan kepada Tuhan cahayanya dan mengembalikan kepada leluhur Jepang supaya damai semuanya.